itu hanya sekali. Jadi temukan pelajaran-pelajaran berharga di hidup kita setiap harinya. Dan jangan lupa juga tuliskan rasa syukurmu. Paling tidak ada 5-10 wujud tulisan setiap hari. Bangun pagi, tuliskan apa yang telah kamu syukuri. Cara mudah itu mencari. Kalau anak muda atau remaja ya, biasanya dia lagi gelisah mencari, bukan jati diri ya, apa kemampuannya, skillnya di mana, kemudian minatnya apa, cocoknya bakal dia beraktivitas pekerjaan seperti apa. Itu sering saya diskusi, ngobrol dengan teman-teman anak-anak muda, remaja, milenial apa sekarang deh, sudah terkadang malah sudah salah arah. Nah, yang pertama adalah untuk mempelajari diri itu cara gampang. Misalkan kita punya pengalaman, punya temuan, punya perjalanan hidup. Nah, pelajari saja di diri kita, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk satu aktivitas, misalkan satu kegiatan. Misalkan kayak saya itu sudah punya temuan, pengalaman, dan perjalanan di dunia marketing. Walaupun saya punya aktivitas yang lain, tetapi tetap saja sampai detik ini pun saya suka sekali dengan berjualan gitu. Atau di ilmu-ilmu marketing yang saya serap. Sudah terhitung 10 tahunan ya, sampai detik ini gitu. Nah, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menyerap ilmu itu, kemudian berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk beraktivitas itu potensi. Disitulah kemampuan kita, salah satunya. Bisa jadi satu orang itu memiliki skill atau kemampuan yang banyak. Bisa jadi 2, 3, 4 atau malah multi gitu, banyak. Tapi kita harus prioritaskan yang mana yang kita lebih kuasai. Nah, kayak contoh saya tadi di dunia marketing gitu. Yang kedua, kita list ya berapa waktu yang kadang-kadang orang accepted atau terima kita. Misalkan kita melamar pekerjaan nih, misalkan selagi muda kita cari penghasilan dulu untuk cari modal untuk buka bisnis sendiri. Nah, kita kan tebarin lamaran banyak. Nah, yang mana saja yang terima kita? Artinya biasanya perusahaan itu tidak sembarang menerima orang. Dia pasti pelajari dulu orangnya. Artinya bisa jadi secara psikologis atau tes kita itu terwujud atau diterimanya kita di suatu perusahaan, potensi kita di situ dilihat orang. Nah gitu. Nah, nanti sembari jalan, just do it and learning by do it, maka nanti kita temukan yang tepat potensi kita, skill kita, kemampuan kita, passion kita lah kalau bahasanya itu akan kemana. Nah, itu yang pertama. Yang tadi bahwa biasanya satu orang manusia itu punya multi skill atau banyak kemampuannya. Segalo bisa galo, pacak galo gitu. Atau semua bisa, banyak gitu. Termasuk saya juga gitu. Nah, prioritaskan itu dulu, berapa waktu yang kita habiskan gitu untuk satu skill. Kemudian diurut saja nanti prioritas. Kemudian yang prioritas kedua, yang mana juga skalanya kita main di waktu. Kita lihat waktunya. Nah, saya juga punya kemampuan mengajar. Sudah puluhan tahun juga saya mengajar. Jadi artinya potensi di diri saya juga ada ilmu atau wawasan tentang belajar mengajar. Saya pernah mendampingi mahasiswa. Jadi potensi di diri saya selain marketing, saya juga bisa mengajar gitu, menjadi guru lah. Pada skala besarnya adalah seorang guru gitu. Berprofesi bisa juga saya sebagai guru, atau saya juga
punya skill atau kemampuan mengajar. Nah, kemudian kita lihat lagi waktu, apalagi gitu loh. Di potensi kita, orang accepted terhadap itu, kemudian kita melangkah dengan bebas, asik, dan menghasilkan dengan produktif sekali gitu. Nah, contoh saya lagi, saya punya kemampuan selain marketing, mengajar, saya juga baik hubungan personal dan hubungan sosial kemasyarakatan saya baik gitu. Artinya saya juga pernah gitu punya pengalaman, temuan, dan perjalanan menjadi fasilitator gitu, instruktur fasilitator. Nah, di situ artinya saya punya kemampuan juga di fasilitator hubungan bermasyarakat, atau bisa dikategorikan public relation. Nah, gitu. Karena waktu di perbankan juga profesi saya relationship officer gitu. Nah, itu juga potensi gitu, atau kemampuan di diri kita gitu. Saya sudah punya 3 skill. Kemudian marketing sebagai guru, dan public relation. Kemudian saya juga pernah punya pengalaman, temuan, dan perjalanan itu memimpin organisasi-organisasi. Artinya saya juga punya kemampuan untuk memimpin, leadership. Nah, leadership ini kan skalanya luas, bisa ditempatkan di mana saja. Bisa community development, bisa community organizing gitu loh. Artinya saya memanajemen orang banyak ataupun organisasi-organisasi, itu saya punya skillnya, saya punya kemampuan itu gitu. Nah, itu juga bisa ditempatkan di mana saja. Kalau itu baik itu di perusahaan, public organisasi, atau organisasi komunitas yang lainnya. Tinggal lagi disesuaikan konteks dan konten, kemudian budaya, kultur yang ada di organisasi masing-masing. Artinya itulah skill-skill yang saya punya. Nah, begitupun teman-teman semua, para remaja dan pemuda-pemudi yang saat ini kebingungan, lihat saja skala waktu yang kalian habiskan terhadap aktivitas Anda. Nah, gitu. Artinya, tetapi jangan terjebak pada, misalkan contoh, saya hobi sekali, saya menghabiskan waktu di game gitu loh. Nah, tapi skalanya dia produktif tidak, menghasilkan atau tidak, dan bagaimana efeknya untuk diri kita, keluarga, dan sosial masyarakat sekitar. Paling tidak itu kita tidak menjadi beban untuk diri sendiri ataupun orang lain di sekitar kita. Nah, itu kira-kira untuk mencari potensi yang ada di diri kita, skill apa yang kita punya, kemampuan apa, keinginan kita, dan itulah skupnya kira-kira yang akan berefek terhadap personal branding diri kita. Untuk itu sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini saatnya teman-teman menunjukkan cita-cita dan mimpi-mimpi kita. Mumpung lagi sehat, mumpung ada waktu, mumpung lagi muda. Sukses, berhasil, mudah, dan bisa bertanggung jawab dan dapat dipercaya.